Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha sebagai ungkapan rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Kedua, solawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain harapan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita tentang sebuah keluarga mulia, keluarga yang agung yang diabadikan Allah untuk peradaban manusia, yaitu kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Melalui kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim menjadi nama surat tersendiri yang terabadikan. Selain itu, Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quranul Karim sebanyak 69 kali pada 24 surat. Bahkan nama Ibrahim juga senantiasa kita sebut dalam salat. Tentunya bukan tanpa alasan namanya disebut jika tanpa memiliki hikmah dan makna yang mendalam. Namun kita juga perlu mengetahui apa saja keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam
dari sekian banyak keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya pada kesempatan hari ini khatib akan membahas 5 keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keteladanan pertama yang kita bisa ambil dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memiliki semangat yang tinggi untuk mencari kebenaran. Walaupun Ibrahim anak yang dibesarkan oleh seorang ayah pembuat patung berhala, namun semakin dewasa ia tidak lantas percaya begitu saja dengan semangat dan rasa keingintahuannya yang tinggi, yang haus akan kebenaran dan tidak menyerah mencari mana yang dianggap sebagai kebenaran. Ibrahim belajar dan berfikir tentang ketuhanan hingga akhirnya Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya. Sementara kita terlahir menjadi muslim, memiliki orang tua muslim, lantas apakah saat ini kita sudah belajar akan Islam, sudah benar-benar menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Dengan meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mari kita senantiasa rajin untuk menuntut ilmu, mengikuti kajian-kajian agama agar kita memahami Islam dengan benar. Keteladanan yang kedua yang bisa kita ambil dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah menggunakan rasional dalam mencari kebenaran. Ibrahim adalah sosok yang rasional dalam mencari kebenaran. Saat dia mencari dan mengenal Tuhan, sempat bertanya-tanya apakah Tuhannya adalah matahari, bulan, bintang, ataukah alam semesta ini. Ia tidak meyakini berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya itu yang dijadikan sebagai Tuhan, karena hal tersebut bertentangan dengan akal logika. Benda mati yang tidak dapat berbuat apapun, yang tidak bisa menguasai dirinya. Pada saat Ibrahim mulai memahami hakikat pencipta Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan petunjuk kepada Ibrahim bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, mari kita gunakan akal pikiran kita untuk selalu merenungi ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Mari kita gunakan akal sehat kita untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena kita yakin bahwa kelak seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keteladanan yang ketiga adalah mengabdikan diri dalam jalan kebenaran. Ia pun mendakwahkan kepada masyarakatnya, mengajak masyarakatnya untuk ikut serta bersamanya dalam jalan yang lurus. Ia juga menjadi pemimpin yang adil dan berusaha untuk membawa negerinya menjadi negeri yang adil dan makmur. Bisa digambarkan melalui lantunan doanya yang terabadikan dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rizki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya, keteladanan yang keempat, yaitu menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat Ibrahim menjadikan Allah sebagai tujuannya satu-satunya, dan membuktikan kepada Allah dengan ketakwaannya serta keimanannya yang kuat. Ismail alaihi salam yang merupakan putra kesayangannya saat itu diperintahkan untuk dikurbankan. Rela dia lakukan karena mendapat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah bukti ketakwaan, yang mana kecintaannya terhadap keluarga tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini sangat berat. Belum tentu semua manusia bisa menghadapinya. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya mampu melaksanakan itu karena ketakwaannya yang sangat kuat. Kemudian keteladanan yang kelima, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian dan mendapatkan keturunan yang saleh. Berkali-kali Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari ayahnya yang tidak membersamainya dengan keyakinan kepada Allah, dan sulitnya ia dikaruniai anak, hingga berbagai masalah-masalah lainnya. Namun kesabarannya tersebut membuat beliau dikaruniai keturunan-keturunan yang saleh dan menjadi penerusnya sebagai nabi dan rasul dalam menyebarkan kebenaran. Di antaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Inilah sosok teladan sepanjang zaman. Kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kita pasti berharap memperoleh anak keturunan yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu semua? Walau saat ini berada di tengah-tengah era yang sangat dahsyat luar biasa, mungkin kita memahami kondisi remaja saat ini. Sebagian anak-anak remaja kita sedang mengalami degradasi moral, mengalami kehancuran moral. Salah satu penyebabnya adalah dari orang tua itu sendiri. Tidak sedikit para orang tua terjebak dalam dua sikap. Yang pertama, memanjakan anak terlalu berlebihan, dan sikap yang kedua adalah membiarkannya, mengabaikannya, kurang dalam pengawasan, dan tidak memberikan pengetahuan ilmu agama yang benar. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang Allah muliakan, mari kita perhatikan anak-anak kita. Apa kelebihan-kelebihan mereka? Apa kekurangan-kekurangan mereka? Apa potensi yang ada pada diri mereka? Mari kita didik dengan benar. Ajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai akhlak. Bimbing mereka untuk pandai membaca Al-Quran. Lebih baik lagi jika mampu menghafalkannya.
Karena kita merasa miris melihat sebagian anak-anak buta terhadap Al-Quran. Bahkan mereka pun tidak mampu mengenal huruf hijaiyah. Alangkah sedihnya jika anak-anak kita tidak mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan mari kita seimbangkan pengajaran ilmu-ilmu kepada anak kita, baik ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu akhirat. Lalu kita coba perhatikan, kita renungkan bagaimana anak-anak kita jika buta Al-Quran, mereka tidak mampu melantunkannya dengan baik setiap hari dalam kehidupannya. Mereka tidak mampu memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya. Sementara kita sudah terbujur kaku di liang lahat nanti. Jikalau anak-anak kita sudah menjadi soleh dan soleha, tentunya sudah mampu menjalankan ibadah, hari-harinya selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang lainnya. Di alam kubur nanti, di akhirat kelak, kita baru akan merasakan betapa manfaatnya, betapa bahagianya kita memiliki anak yang soleh soleha. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah agar dikaruniakan anak yang saleh. Hal ini tercermin di dalam doa yang beliau panjatkan dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat, dan dari keturunanku, ya Rabb kami, terimalah doa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah senantiasa mencintai hambanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya, sehingga Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Dan jika kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan anak yang soleh, setidaknya ada 3 hal yang kita jalankan. Yang pertama, konsisten mencari rizki yang halal untuk keluarga kita. Karena harta yang halal dan baik akan berpengaruh kepada karakter dan watak tabiat anak kita. Harta yang halal menjadikan anak tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak. Jangan sampai berlebihan. Karena bukti cinta dan kasih sayang kita kepada anak yang sesungguhnya adalah, yaitu menyelamatkan anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, hendaklah terus-menerus belajar agar kita menjadi orang tua yang saleh. Kita berikan kepada anak-anak kita keteladanan agar ia mencontoh kebaikan dari diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang Allah muliakan. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di tengah keluarga kita? Menjawab pertanyaan itu, mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah
aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam mati, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Melalui hadis ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tidak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah sumber kebahagiaan, pahala yang tidak terputus meskipun tubuh kita hancur berkalang tanah. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang tidak saleh akan menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber bencana bagi kehidupan para orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi karimil wahhab warrahimut tawwab ghafiri dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh yang menjadi masa depan kita baik di dunia maupun di akhirat, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang baik untuk kebahagiaan kita selaku orang tua di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah juga mengangkat penyakit saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah kami selaku hamba-hambamu menjadi bagian daripada hamba-hambamu yang bertakwa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.